Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Ini adalah kondisi terkini, kondisi terbaru ruas jalan utama menuju ke ibu kota Nusantara. Ruas jalan ini dari arah Petung atau dari arah Penajam menuju ke Sepaku atau menuju ke kilometer 38 Samboja. Jadi sekali lagi, ruas jalan ini adalah ruas jalan dari arah Penajam, dari arah Petung menuju ke arah kilometer 38 Samboja. Dan tidak semua video ditayangkan ya, hanya beberapa spot. Dan ini adalah salah satu titik ya, titik jalan yang sangat mengkhawatirkan ya, harus hati-hati karena kondisi jalannya berdebu dan banyak tanah. Ini karena angkutan material ya, banyaknya kendaraan yang mengangkut material sehingga menyebabkan banyak tanah berceceran di ruas jalan yang sudah diaspal ini. Jadi kalau musim panas berdebu, begitu musim hujan beceknya luar biasa. Nah, inilah kondisi di ruas jalan utama menuju ibu kota Nusantara nih teman-teman. Jadi untuk melintasi ruas jalan ini sahabat semua tentu harus berhati-hati, harus hati-hati teman-teman. Ini adalah video yang direkam pada 29 April ya, 29 April 2024. Jadi ini adalah kondisi di akhir April 2024. Jadi kalau teman-teman melihat tayangan ini di tanggal yang berbeda ya, tentu perkembangannya sudah pasti berbeda ya teman-teman. Ini adalah kondisi April 2024 menjelang Mei 2024. Sahabat semua bisa melihat ya, banyak sekali debu yang menghalangi jarak pandang. Karena itu harus berhati-hati, teman-teman harus waspada karena banyak sekali kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan alat berat yang melintasi ruas jalan ini berhubung dengan aktivitas pembangunan di ibu kota Nusantara yang sangat padat teman-teman ya. Dan sahabat semua juga bisa melihat ya, kalau lewat jalur ini harus berhati-hati karena ada banyak juga para pekerja ibu kota Nusantara yang melintasi ruas jalan ini menggunakan sepeda motor ya. Alhamdulillah mereka selalu menggunakan rompi atau menggunakan alat pengaman diri ya, APD, sehingga mudah dikenali. Tapi kalau kondisi jalan berdebu kayak tadi ya, kadang-kadang jarak pandang terbatas, tentu harus berhati-hati. Melintasi ruas jalan ini sahabat semua kadang-kadang akan disuguhi dengan pemandangan beberapa kendaraan yang tidak sanggup menanjak. Ketika saya melintasi jalur ini ya, di sehari sebelumnya itu ada beberapa truk ya, ada beberapa kendaraan berat yang gagal menanjak di ruas jalan ini sehingga harus tumbang, harus terperosok di tepi jalan. Tapi ketika saya melewati sehari kemudian ya, pada hari ini ketika video ini direkam, truk-truk yang tumbang itu sudah tidak ada lagi ya, sudah terevakuasi. Tinggal ada satu truk alat berat keren ya, yang biasanya untuk ngangkut-ngangkut barang, yang biasanya untuk mengangkat barang ya, keren, itu masih ada yang tumbang di tepi jalan. Kalau dari ruas jalan ini tumbangnya di sebelah kanan jalan. Bisa dilihat di depan saya pun ada trailer yang kosong ya, sudah menurunkan muatan dan ini kecepatannya juga cukup tinggi. Jadi harus hati-hati nih, ekornya bisa ya bisa ngibas kita ya kalau kita nggak jaga jarak, karena trailernya panjang banget ini teman-teman. Di sebelah kiri yang terdapat pagar ini adalah beberapa kondisi proyek IKN ya. Nah, barusan juga melintas lagi alat berat ya. Masuk alat berat ya, salah, peti kemas maksudnya ya. Oh salah nih, saking gugupnya ya. Bisa dilihat juga kita harus kadang-kadang berhenti untuk bergantian dengan kendaraan-kendaraan dari arah berlawanan. Kendaraan-kendaraan peti kemas seperti ini banyak sekali dijumpai. Mereka lah yang membawa logistik dari Pulau Jawa, menuju ke ibu kota Nusantara. Karena pembangunan di ibu kota Nusantara ini benar-benar masif ya teman-teman. Ada peti kemas, ada alat berat, ada truk pengangkut, dan juga ruas jalan ini juga merupakan jalur utama menuju ke Kalimantan Selatan. Jadi kalau
mobil-mobil yang menuju ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur juga melintasi ruas jalan ini, karena ini merupakan jalan nasional ya teman-teman. Ada alternatif lain menggunakan kapal feri, tapi tentu harus berbayar. Kendaraan yang naik kapal feri membayarnya 200.000 lebih ya teman-teman. Karena itu banyak pengguna mobil pribadi yang lebih memilih menggunakan jalur ini. Jadi dari kilometer 38 Samboja melintasi Semoy, Sepaku sampai menuju ke Petung, ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dari tadi ya teman-teman bisa lihat banyak sekali trailer ya. Kontainer-kontainer yang melintasi ruas jalan di Penajam Pasir Utara. Oke teman-teman, selain jalur utama yang tadi sudah kita sebutkan bahwa ini merupakan jalan nasional, ternyata ada juga beberapa jalan yang mau tidak mau dialihkan. Ini termasuk jalur jalan yang dialihkan karena jalan yang aslinya kondisinya sudah tidak mungkin lagi dilalui ya. Selain memang mengalami longsor, patah, ada juga yang terkena pembangunan IKN sehingga jalur jalannya harus dialihkan seperti ini. Harus belok sebentar ya untuk kembali ke jalan nasional seperti ini. Dan lagi-lagi ya, kondisi ruas jalannya teman-teman ini berlumpur dan berdebu. Jadi sekali lagi, kalau hujan berlumpur, kalau musim kemarau ini debunya sangat-sangat tebal teman-teman. Sahabat semua, sebelum ada proyek IKN ini, kondisi ruas jalan ini, aduh jangankan bagus ya, parah banget ya, rusaknya itu parah banget. Kalau ini jalannya rusak karena tumpukan debu atau tanah-tanah bekas material ya, bekas roda-roda yang terkena lumpur kemudian nempel di aspal. Kalau sebelumnya, sebelum ada proyek IKN ini, kondisi ruas jalan memang parah, aspalnya udah nggak ada lagi ya. Jadi parah banget, dan kalau lewat sini tuh waduh bisa menempuh waktu berjam-jam hanya untuk lewat di jalur ini ya. Kondisi normal dari Kabupaten Penajam Pasir Utara ya, terutama dari Petung menuju ke kilometer 38 Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, itu memerlukan waktu 2,5 sampai 3 jam. Nah dulu ketika jalan rusak, itu ruas jalan ini harus ditempuh sampai 5 jam perjalanan teman-teman. Tuh bedanya jauh banget ya. Ini pun kondisi 2,5 jam sampai 3 jam itu karena kondisi macet seperti ini ya. Kadang-kadang ada antrian kendaraan seperti yang teman-teman lihat tadi. Banyak sekali kendaraan yang menumpuk sehingga antriannya panjang sekali ya. Dan ini yang membuat waktu tempuh melintasi jalur ini kadang-kadang tidak seperti kondisi normal. Jadi kadang-kadang lebih lambat ya. Nah apalagi kalau harus konvoy, ada banyak kendaraan seperti ini. Mau nyelip nggak bisa ya, mau mendahului nggak bisa ya, mau nggak mau ya kita harus konvoy dan pelan-pelan. Nunggu ada kesempatan yang betul-betul aman, baru kita bisa mendahului kendaraan yang ada di depan ini. Teman-teman bisa lihat ya, di kiri kanan ada banyak sekali proyek-proyek, dan di sebelah kiri bisa lihat ada kren ya untuk membangun gedung ya, dan ada tertutup sama pagar ya, tertutup sama pagar seng, sehingga kita tidak tahu nih proyeknya proyek apa ya. Tapi paling tidak sahabat semua bisa melihat situasi dan kondisi ruas jalan di sini menunjukkan begitu padatnya arus lalu lintas teman-teman ya. Kalau dulu aduh sepi banget yang lewat sini ya, nggak ada yang berani lewat sini dulu ya. Sekarang lewat sini tuh kadang-kadang numpuk dan waktu tempuh berkurang karena gara-gara macetnya jalanan ya, padatnya lalu lintasnya, penuh jalanan di ruas jalan ini. Ada informasi buat teman-teman yang melintasi jalur ini ya, informasi buat teman-teman yang melintasi jalur ini untuk menghindari melewati jalan ini di pukul 11 serta pukul 3 sore. Itu adalah waktu pertukaran pekerja ya. Jadi ada shift-shift pekerja biasanya menumpuk di pukul 11 dan juga di pukul 3 sore. Kalau sudah lewat sini ketika pekerja bubaran atau istirahat dan ganti shift, kadang-kadang jalur menjadi padat ya, penuh ya, jalanan menjadi penuh, dan itu menjadikan arus lalu lintas di kawasan ini menjadi tersendat teman-teman. Tapi ya kalau misalnya kondisinya tidak bisa diatur lagi ya, misalnya mau nggak mau lewat jalan ini ya, dinikmati aja ya, sambil menikmati pemandangan bagaimana
kawasan ibu kota negara nanti bisa dibangun gitu ya, bisa benar-benar terwujud ya. Kita tentu berharap pembangunan di ibu kota Nusantara ini lancar ya, tanpa kendala, sehingga impian untuk menjadi Indonesia maju ini betul-betul terwujud ya. Di 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka, mudah-mudahan wajah ibu kota Nusantara ini udah benar-benar beda, udah benar-benar mantap ya. Bagus dan bisa menyaingi negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam. Itu harapannya, impian boleh ya. Bagi yang tidak suka, bagi teman-teman yang ya mungkin pro kontra dengan pembangunan di IKN ya monggo, itu hak masing-masing ya. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri ya, tadi ada gedung tinggi ya, ada 3 menara ya yang sedang proses dibangun. Ya, saya juga kurang tahu tuh itu kantor atau apartemen atau tempat tinggal, nah kurang tahu juga ya. Mudah-mudahan nanti kalau bangunannya sudah semakin terlihat atau ada tulisannya baru kelihatannya itu bangunan apa gitu ya. Dan ini lagi-lagi ya, harus hati-hati karena kondisi ruas jalan yang tertutup oleh debu. Ya, debu, butiran-butiran debu yang berterbangan karena kondisi cuaca yang tidak sedang hujan ya. Oke teman-teman, kita lihat ini trailer yang di depan berhenti. Ada apakah gerangan ya? Saya coba untuk mendahului dulu. Wah, ternyata gagal teman-teman ya mendahului. Karena ada kendaraan di depan ya. Padahal pengen mendahului tapi harus hati-hati. Karena lalu lintas cukup padat ini teman-teman. Ya, ada mobil pekerja tadi ya kelihatannya, ada truk. Kemudian bisa dilihat lagi ini ada mobil-mobil pribadi. Tapi yang jelas aktivitas proyek di sini tuh banyak banget ya teman-teman, banyak banget. Dan kita lihat ya, ini ada perlambatan ya, ada perlambatan. Saya kurang tahu nih, trailernya agak berhenti nih karena ada apa nih ya. Karena sebetulnya di depan sana juga agak tersendat ya, mobil di depannya juga terhambat ini. Oke, saya coba maju mendahului dan ternyata saya juga harus di stop oleh petugas ya, oleh karyawan ya, pekerja-pekerja di ibu kota Nusantara ini. Dan ternyata di depan ini ada kejadian ini teman-teman. Nah, sepertinya ada kendaraan yang terperosok. Jadi truk ini menarik mobil ya, mobil yang terperosok di sebelah kiri. Mobilnya sepertinya, nah ini dia, ini sepertinya mobil Fortuner ya yang terperosok. Lah kok bisa ya? Itu ngapain ya mobilnya ke sana? Ngantuk atau apa ya? Lah jalanan lebar begini kok bisa ke sana gitu loh maksudnya ya. Tapi ya itulah ya, namanya musibah, kita nggak tahu ya, boleh jadi menghindari sesuatu akhirnya nyelonong ke sebelah kiri gitu ya. Oke, kita tunggu, perjalanan kita terhambat, tersendat karena ada truk yang harus menolong mobil Fortuner ini untuk kembali ke jalan yang benar. Iya, kembali ke jalan yang benar ya, kembali ke Sirotol Mustaqim ya. Jadi kita kembali ke jalan yang benar supaya mobilnya bisa kembali beroperasi dengan baik nih teman-teman. Oke, dengan satu kali tarikan mobil Fortuner ini akhirnya berhasil ditarik oleh truk yang ada di depannya. Dan mau tidak mau ya, kalau ada hambatan seperti ini biasanya kendaraan sudah numpuk, sudah antri banget. Nah ini nih kadang-kadang yang kalau dia nggak sabaran ya, begitu antrian panjang mobil-mobil itu terus numpuk di sisi kanan jalan ya, memaksakan diri untuk ke kanan jalan. Akibatnya jalan menjadi menyempit ya, jalan menjadi tersendat. Nah ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh beberapa pengemudi yang kurang sabar ya, yang niatnya pengen cepet ya, semua pengen cepet ya. Saya juga di kondisi ini pengen cepet ya karena ada acara, tapi ya itu tadi, semua pengen cepet akhirnya malah menghambat ya. Proses penarikan mobil udah selesai ya, sudah aman.
supaya lalu lintas tidak tersendat terlalu lama. Akhirnya truk ini ditarik mundur dulu ya, dan kita akhirnya bisa melintasi jalan ini dengan lancar. Dan kita bisa lihat ya teman-teman, akibat kejadian tadi kendaraan tuh antri panjang. Nah, karena antri panjang seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali mobil-mobil yang memaksakan mengambil jalur kita ya. Tuh lihat nih, mobil-mobilnya merangsek menjadi 2 jalur. Akibatnya sempit banget teman-teman, saya nggak bisa lewat ini. Aduh, parah nih ya. Dan kita bisa lihat yang ada bis Sinarjaya. Bis Sinarjaya ini adalah bis angkutan umum ya, angkutan perintis dari Pelabuhan Semayang, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, sampai menuju ke kawasan industri ya, kawasan ibu kota negara, maksudnya kawasan khusus ibu kota negara. Jadi ada bis umum ya yang dilayani oleh Sinarjaya tadi. Oke teman-teman, bisa lihat ya, ini sisa jalannya sempit banget. Saya harus hati-hati nih, karena kendaraan dari arah berlawanan ini memaksa untuk 2 jalur ya, karena tadi antrian yang cukup panjang. Mereka tidak sabaran, akhirnya mengambil jalur sebelah kanan mereka. Dan kita yang dari arah sini ya, dari arah yang berlawanan, akhirnya sulit untuk manuver. Karena kalau salah-salah nih, saya terlalu ke kiri ya, mobil ini bahaya, bisa terperosok ya teman-teman. Jadi saya harus memastikan ban yang ada di sebelah kiri ini menapak dengan baik. Ya teman-teman, lihat nih, alhamdulillah ya, dengan hati-hati akhirnya kita bisa melintasi jalur ini dengan baik. Dan kendaraan dari arah berlawanan juga sudah mulai bergerak ya, sudah mulai terurai. Yang tadinya tersendat karena kejadian tadi bisa kembali terurai dan lalu lintas bisa kembali lancar teman-teman. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat semua, ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.